kakak gue yang cewek itu pernah ngomong sama gue tegas banget waktu gue lagi nyuci mobil. Otak lo mobil mulu, mau jadi apa lo nanti? Baru-baru ini gue pernah ngomong sama dia, gue gak jadi apa-apa ternyata. Taruh kaca depan, kanan, Ke depan dulu, bawah. metal. Mencari Metal. perhatian lah gitu. Anyway, balik lagi ke si half cut gue yang hilang itu. Lungo, ya. Nah, lungo. Akhirnya Ikhlas. setelah menunggu beberapa saat, jadi sebenarnya kalau ngomongin kepedihan lagi ya, itu tuh sempet, kan gue udah bayar pengiriman, nggak pernah datang. Ada pihak yang mengaku bisa membantu, tapi dia minta ongkos pengirimannya dibayar lagi. Jadi kami nih rame-rame bayar lagi ke dia, jebret, nggak datang juga. Jadi bayar biaya kirimnya 2 kali, barang nggak pernah datang. Dah, sampai satu hari dimana jebret dengan hati yang sangat patah gitu ya. Ini musibah sih kalau lo nggak start all over again kayaknya nggak bakal. Mobil nggak jalan nih. Iya, lu nunggu itu mulu, nunggu kabar baik kayak udah fakit lah udah. Ya udah gua nutur aja satu-satu gitu. Nah, artinya gue mesti beli mesin lagi kan. Karena keinginan gue buat engine swap ya nggak gue hilangin juga. Nggak, lu nggak Mesin jadi gue hilang pakai ya udah si nggak usah 2E engine swap, itu. gue nggak mau. Ah, Gue iya, udah. iya. Karena sementara proses half cut itu berlarut-larut, mobilnya sebenarnya udah diproses, udah di strip, udah di udah dikerok semua, panel-panel. Jadi kan itu dulu yang tadi gue cerita, sebenarnya pintu baru itu kan di kanan udah dari dulu nempel, tapi nggak pernah dicat kan. Nah, waktu gue build itu, gue beli pintu kiri baru jadinya. Buat nyamain si pintu kanan. Iya, pintu kirinya gue beli baru, fendernya gue beli baru, kap mesinnya copotan. Sama gue beli apron. Apronnya nggak baru sih, jadi ada waktu itu gue nemu ada mobil belakangnya terbakar, tapi depannya utuh. Depannya gue potong. Apronnya masih utuh banget soalnya, nggak pernah ada ketongan. Gue bakar belakang doang. Bakar belakang, iya. Nah, apronnya itu gue apply ke sini. Nah, di momen itu gue memutuskan karena gue akan beli mesin lagi, might as well gue kayaknya beli mesin yang kapasitasnya paling gede aja tapi bisa masuk ke mesin ke engine bay-nya Starlet ya, yaitu 5E-FE yang sekarang terpasang. 5E-FE sendiri itu bukan mesin Starlet, dia tuh terpasang di Toyota Tercel, Toyota Paseo. Cuma waktu itu gue udah konsultasi sama Moti gini loh, Mot, misalnya gue pakai 5E-FE, bisa nggak sih gue pakai perangkat pendukungnya tetap pakai punya EP82 yang NA kayak airbox. Jadi kan gue pengen banget tuh box filter udaranya tuh tetap terpasang dengan corongnya yang lengkap gitu. Karena gue sempat mention juga, gue tuh pengen mobil ini di engine swap. Tapi kalau orang ngelihat engine bay-nya seakan-akan itu nggak pernah, bukan engine swap, tapi memang mesinnya ada di situ. Tapi beda loh. Tapi beda, sama yang lokal ya beda ya gitu. Terus Moti bilang kalau lo beli 5E-FE yang generasi pertama bisa, karena si posisi intake-nya itu sejajar sama airbox. Jadi antara 4E-FE dan 5E-FE itu sebenarnya rancang bangunnya sama persis, hanya dia kapasitasnya lebih gede. Kapasitas lebih gedenya itu juga dari stroke yang lebih panjang. Jadi sebenarnya cuma carter oli-nya aja lebih dekat sama jalanan dibanding kalau gue pakai 4E gitu. Karena si langkahnya lebih panjang. Betul. Makanya akhirnya gue pakai 5E. Cuma waktu itu gue beli mesin dapet nggak pakai gearbox. Nah, waktu itu Moti juga bilang dari hasil coba-coba gue selama ini, kalau pakai 5E tuh pakai gearbox C56 dari 4AGE 20 valve yang silver top itu rasionya cocok banget menurut gua. Lo mau nggak pakai itu? Ya udahlah, ayo pakai itu. Kita cari aja. Sebenarnya dulu gua pengen pakai gearbox 4AGE 20 valve yang black top yang 6 speed. Gila, mewah bener. 6 speed. Cuman ya waktu itu ada barangnya tapi harga nggak cocok lah gitu gua dengan kemampuan lagi-lagi dengan kemampuan finansial gua yang terbatas. Waktu itu nggak cocok. Jadi dengan akhirnya kemampuan gua yang dibawa kabur sama peti itu makin nggak cocok nggak nih. cocok. Ya kan ya. Akhirnya gue ya udah gue pakai C56 itu gitu, dapat. Sebenarnya C56 nya simpenannya Moti sih, gue udah nyimpan lama nih lo. Kalau emang lo mau lo bayarin aja deh gitu. Mungkin dia prihatin juga lihat gue kan, mobil mangkrak, belanjanya Sama gini, mana mangkraknya di bengkel gua lagi. Gua nanya, ini berapa tahun ya? 3 tahun lo di bengkel Moti lo. Thank you banget tuh Moti, baik banget anjir. 3 tahun deh. Pokoknya mobil ini dari start gue putuskan kirim buat di build sampai jadi gelinding lagi tuh 3 tahun 3 bulan.
3 tahun 3 3 bulan? tahun 3 bulan. Itu udah melewati drama-drama Wah, yang tadi. drama lah. Soalnya gini loh, sebenarnya ngelengkapin ini juga nggak sesimpel itu. Contoh, Selain Ria, ya kenapa bawa ini ya kan? nggak, gue nggak pernah Ria. Gue tuh bawa yang putih ini biar yang nonton ada gambaran mengenai spek Starlet kapsul yang dijual oleh Toyota Astra Motor untuk pasar Indonesia tuh kayak apa ya, kayak gini nih engine bay-nya gitu. Nah, tantangan-tantangan yang ada waktu gua mau engine swap lengkap kayak gini itu contohnya nih, si mobil ini pipa AC-nya begitu keluar dari firewall itu langsung lurus karena yang sejajar sama pipa AC yang keluar dari firewall itu nggak ada apa-apa. Sementara kalau yang ini si box filter udaranya itu kan sejajar sama pipa AC. Bentuk pipa AC itu beda, Wan. Kalau yang ini keluar dari firewall turun ke bawah. Dan waktu itu gue cukup ngoyo, nggak mau pakai barang-barang yang sifatnya bikin gitu. Kayak pipa AC kan sebenarnya gue bisa aja bikin gitu. Cuman waktu itu gue ngoyo, gimana caranya deh kita cari aja di junkyard luar gitu yang jual pipa AC. Ya dapat ada pipa AC. Terus misalnya bracket si box filter udaranya tuh waktu itu gue dapat, jadi gini, si boxnya sendiri antara 4 EFE, ini gue ngomong 4 EFE karena perangkat pendukungnya itu 4 EFE ya, bukan 5 EFE ya. Hanya engine-nya ini short block. Mesinnya 5 EFE. Short block, cylinder head, intake dan throttle body itu 5 EFE, tapi sisanya kan perangkat pendukungnya 4 EFE kan. Si box 4 EFE ini sama sama 4 EFTE. Tapi corong yang ke depan tuh, yang ke deket radiator, itu beda kalau ENA spesifik. Nah waktu gue dapat box yang 4 EFE, gue nggak dapat bracketnya. Walhasil tuh gue sempet beli box setnya 4 EFTE hanya untuk gue ambil bracketnya. Oh iya, dalam sih. Gitu. Di dalam sih. Nah maksudnya perjalanan yang agak pelik dan sifatnya untold story tuh gitu-gitulah gitu. Kayak AC juga, gue kan pengen. Nggak cuma beli sekali jadi gitu, iya, enggak ya? Kayak AC gitu kan, kalau mungkin ada insert interior juga ya, kalau AC yang lokal itu kan nggak ada autonya, sama kayak buat semprotan ke kaki, ke kaca, ke badan gitu kan cuman geser tuh. Bahkan kalau yang lokal cuma 2, antara lo ke badan kalau nggak ke kaca depan. Kalau ini kan banyak dan pencetan, gue tuh pengennya semua fungsi. Waktu itu pencetannya dapat, si evaporatornya dapat, si amplifier AC-nya kita pikir sama kayak yang turbo. Kalau yang turbo Moti waktu itu ada di bengkel. Coba soketnya beda, ternyata dia spesifik. Nah gue mesti cari amplifier AC punya 4 EFE. Waktu itu gue nemunya bahkan di Polandia gitu. Gila, jauh banget. Saya waktu itu kan masih bisa masukin barang bekas ya. Gitu, jadi gue dan kalau ngomongin detail lagi nggak sedikit juga, misalnya gue komunikasi sama orang luar, gue mau beli barang lo nih, dia jual misalnya di marketplace yang bisa dibilang nggak jelas lah gitu, tapi gue nemu dengan gue googling. Oke, bisa lo kirim PayPal tapi money as a friend ya gitu. Kalau as a friend kan lo nggak bisa lo nggak ada jaminan. Gue kirim lah duit, barangnya nggak pernah dikirim, itu juga ada kayak gitu-gitu. Oh, gitu. selain ditipu sama orang lokal, orang interlokal pun kena tipu ya. Sorry gue andungan gue keringetan banget. Iya, gendut. Iya lagi. Terus? Gitu. Jadi lu nggak, jadi udah beberapa kali tuh deh ya, namanya juga belanja, karena sering juga nih gue ngobrol sama dia tuh saat dia masih di Brazil, karena gue juga nggak ada kartu kredit, jadi gue ngomong nih sama dia nih. Iya. Dai, gue ada barang ini Dai, bisa nggak Dai? Bisa. Nanti kirim Karena gini ya. loh, momen Iya, gue bisa. waktu gue di Brazil itu, gue kan tiap hari di depan komputer, jadi gue punya banyak waktu buat korespondensi sama orang luar, googling dan segala macem. Maksud gue, hal yang gue lakuin waktu gue dulu di Brazil, gue lakuin sekarang kayaknya nggak bisa deh, karena begitu lo di Jakarta kan lo hidupnya mobile, lo Mobile, ada di jalanan, iya, lo nggak iya, pernah iya, di depan. iya. Kalau dulu kan gue at least dari 8 to 5 tuh gue di depan komputer. Jadi selain gue kerja ya gue selipin misalnya jam makan siang, gue makan siang depan komputer tapi gue googling buat starlet gue gitu. Iya. Nah in the meantime gue ngumpulin barang-barang yang juga buat ngelengkapin body tuh waktu proses gue ya mesin lah, nyari pipa AC yang tadi gue ceritain, kayak lampu tuh kadang ada lampu baru belakang kanan doang, kirinya nggak ada. Oke, gue beli dulu kanan doang, tiba-tiba ada yang jual sepasang, jadi gue punya lampu 3 gitu loh. Ada kayak gitu-gitunya, ngerti nggak lo? Iya. Terus misalnya lampu depan sepasang ada tapi sennya cuma sebelah kanan. Oke, kanannya gue ambil tapi nanti ada yang jual sepasang. Atau misalnya lu dapat kanan, ntar ditawarin lagi kanan lagi, buat apaan gue kanan 2 biji? Gitu. Iya. Jadi ada spare kayak gitu. Terus
yang lucunya tuh speedometer yang gue bilang dari half cut itu 70.000 kilo itu sebenarnya gue terima datang dengan barang-barang yang kecil tadi. Dulu waktu mobilnya mau jalan, gue sempat kepikiran wah pasang aja kilometer, maksudnya speedometer yang 70.000 dari half cut 70.000 itu. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, apa esensinya ya? Gue toh nggak apa-apa mobil ini ditunjukin kilometer sebenarnya yang udah mencapai 200 sekian ribu kilo ini gitu loh, 200.000 sekian lah nih. Tapi kondisinya kayak gini gitu. Jadi nggak apa-apa orang ngelihat set kilometer gondrong banget ya. Memang ini mobil yang dibeli bapak gue dulu terus dipakai sama keluarga gue sampai sekarang udah menempuh 200.000 sekian kilometer. Tapi kan kondisinya begini gitu loh. Malah ada ceritanya nih ya. Malah ada ceritanya. Bahkan ya kayak plafon tuh waktu itu gue dapet plafon masih mint. Jadi teman gue ada yang pasang racktop, plafonnya itu masih mint banget, copotan dari dia gue bayarin. Tapi itu gue bayarinnya setelah plafon yang lama ini terpasang. Terus gue nggak tahu ini pembenaran apa enggak ya, plafon KS kan lo tau lah ada robek-robeknya dari zaman jahiliyah kita dulu gitu kan. Tapi kadang-kadang gue kalau lagi nyetir ngeliat plafon, udah gue biarin aja lah yang robek-robek ini, maksud gue ini ada ceritanya gitu. Iya. Jadi nggak semerta-merta lo jangan jadi baru semua, tetap ada desain buat lo. Iya. Tapi si plafon pengganti yang masih mint itu sebenarnya gue masih pegang dan kapan aja mau gue ganti sebenarnya bisa. Iya. Tapi pintu yang keropos gitu nggak mau lo. Jadi cerita. Itu kan jadi cerita juga deh. Nggak gue simpen. Agak makan tempat di rumah gue yang ukurannya nggak terlalu luas itu gitu. Oke. Terus jadi tadi tuh mesin kan. Nah, sempat kita ngobrol juga tadi di belakang. Starrett itu kodenya untuk kode dari sasisnya. Ada EP81, 80, 81, 82. Iya, gue sebenarnya di kesempatan ini juga pengen cerita mengenai nomenklatur, istilahnya nomenklaturnya si Starrett kapsul ini gitu. Karena sempat ada yang state mengenai nomenklatur ini tapi menurut gue misleading. Jadi Starrett kapsul itu gue cerita dari yang lokal dulu deh, ini dijual Toyota Astra Motor. Jadi Toyota Astra Motor tuh melakukan 3 kali facelift di Starrett kapsul, yang dimana berarti ada 4 tampang nih. Jadi pertama kali keluar, nah gambarnya ini yang pertama kali keluar nih. Ini terus dia ngelakuin lagi facelift sebanyak 3 kali sampai akhirnya stop produksi dan stop jualan. Nah, buat gampangnya gue bikin sebutannya dari tahun aja nih, 91, 93, 95 sama 97. Kenapa angkanya gue sebut itu? Karena misalnya kayak 91 itu tuh minus 1 tahun dan plus 1 tahun. Bukan itu dia masih jualan dengan model yang sama. Jadi misalnya gue sebut 91 nih, itu sebenarnya di semester 2 tahun 90 dan semester pertama tahun 92 itu masih jualan dengan tampang yang sama, yaitu ini. Terus begitu semester kedua tahun 92 dia udah facelift dan seterusnya gitu ya. Nah makanya kita gampangin aja jadi 91, 93, 95, 97. Nah setiap tahun ini dia jualan 3 trim. Pertama itu 10XL yang dibekali sama mesin 1000 cc, kode mesinnya 1E dengan trim yang paling rendah lah, kayak konsolnya buntung, nggak ada tilt steering, spionnya manual, kacanya engkol. Trim kedua itu 1,3 SE. Nah ini yang jadi contoh, ini 1,3 SE nih. Jadi mesinnya 1300 2E, tapi kelengkapannya tuh masih sedang lah, jadi kaca masih engkol. Steering nggak tilt steering, tapi electric mirror dan konsolnya udah nyambung. Konsolnya udah nyambung. Kalau visual dari luar itu kayak gini, bumpernya belum dicat, spionnya masih hitam, nggak sewarna body gitu. Nah, trim yang paling mewah, kita ngomongin 91 dulu ya, itu tuh judulnya SE Limited. Mesinnya 1300 dengan dengan kelengkapan yang udah cukup lengkap, kayak power window, udah tilt steering, terus tahu gue juga head unitnya beda gitu dan segala macam. Secara visual dari luar dia tuh warna body semua. Nggak hitam kayak gini bempernya. Nggak hitam kayak gini. Nah begitu dia facelift, judul SE Limited ini dirubah jadi SEG dan penyebutan SEG ini diteruskan sampai tahun terakhir 97. Nah kalau ngomongin kode body, itu sebenarnya kode body Starrett kapsul itu based on the engine.
Kalau misalnya mobil itu dilengkapi dengan mesin 1E 1000 cc, itu kodenya pasti EP80. Pasti Pasti EP80. Apapun generasi bodinya. Iya, apapun generasi bodinya. Tapi ini ngomongin sempitin standar kapsul aja ya. Iya. Kalau yang dilengkapi dengan mesin 1300 SOHC yaitu 2E, itu pasti EP81. Tapi kalau yang dilengkapi dengan mesin 4E turbo, belum tentu turbo. Oh, Bisa belum NA, tentu bisa turbo. turbo. Oke. Pokoknya 4E aja dulu nih. 4E, either itu 4E FE atau 4E FTE, itu pasti EP82. Gitu. Jadi kalau yang dijual lokal itu hanya satu trim EP80 dan 2 trim EP81 gitu. Dan ini berlaku lagi-lagi di semua tahun ya. Nah, kalau ngomongin lebih detailnya lagi, sebenarnya kayak di Inggris gitu. Dia tuh jualannya bodinya 2 pintu, bahkan dilengkapi dengan sunroof. Tapi ada juga yang mesinnya 1E tapi injeksi. Penyebutannya tetap EP80 karena di 1E kan. Karena 1000 mesinnya. Karena 1000. Tapi juga ada juga negara yang bodinya 2 pintu gitu tapi mesinnya 2E, ya dia EP81. Tapi ada lagi nanti yang bodinya 4 pintu tapi mesinnya 4E, ya EP82 gitu loh. Nggak Soalnya kadang-kadang misleading, oh yang 2 pintu tuh EP82. Nggak melulu Iya. EP82. Kalau misalnya dia lahir dengan mesin 2E, ya dia EP81. Kalau dia lahir dengan 1E, itu EP80 biarpun gitu. 2 pintu. Karena ada beberapa negara yang jualan 2 pintu tapi mesinnya tuh 1E dan atau 2E. Tapi 1E dan 2E ini juga beda sama lokal. Kalau lokal masih pakai karburator, di beberapa negara modern itu udah pakai injeksi. Ada juga tapi di beberapa negara yang pakai 4E tapi masih karburator, mesinnya 4EF. Itu masih EP82 juga karena basicnya mesinnya 4E gitu. Oh alah. Ya kalau 4E FTE iya, sudah iya. pasti dia EP82. Iya. Makanya sebenarnya kalau yang khusus yang 4E FTE itu diikuti dengan embel-embel GT. Jadi orang biasanya nyebut EP82 GT. Kalau udah turbo mesinnya. Kalau yang lahirnya udah turbo gitu. Iya, sebenarnya kalau turunannya lagi ada lagi EP85. EP85 itu AWD. Yang AWD ini setahu gua ya, koreksi gua kalau salah, hanya dilengkapi dengan mesin 4E injeksi NA. Nggak ada AWD turbo tuh nggak ada. Ada lagi satu lagi diesel NP80. Mesinnya 1N soalnya. Oh iya, diesel ada Gitu. tuh. Jadi semoga dari sini udah nggak misleading lagi mengenai EP80, EP81 dan Iya, benar. Jadi gue kadang-kadang suka ngomong mobil gue ini gue bikin seakan-akan EP82, padahal EP82 juga nggak sah karena mesinnya 5E, kagak ada di nomenklatur tuh. Iya, dan tadinya kalau lu pakai 4E jadi sah EP82. EP82. Iya, jadi EP82 tuh nggak cuman yang turbo, nggak cuman yang berbentuk GT. Atau orang tuh biasanya paling misleading, pokoknya bodinya 2 pintu tuh EP82. Iya. Kalau bodi 2 pintu itu lahir dengan mesin 2E, ya dia EP81. Iya, jadi 1E itu EP80, 2E itu EP81, 4E itu EP82. Betul. Bentuknya Soalnya kalau terserah. ngomongin lebih detail lagi, ngomongin trim, sebenarnya kode bodi Toyota itu diikuti dengan rentetan huruf lagi yang menentukan dia trim apa, gearboxnya manual atau matic, gearboxnya 4 speed atau 5 speed. Jadi kayak misalnya mobil gue tuh lebih mengacu ke EP82 AHM SK. Manual 5 speed, mesinnya 4E injeksi, terus remnya cakram di belakang gitu-gitu. Jadi runutan huruf di belakang itu menentukan dia remnya apa, gearboxnya kayak apa, gimana nih? Iya, trimnya mana gitu. Itu kalau kode Lebih detail lagi dari ya. sana. Gitu. Nah, ada juga sih misalnya kayak turbo tuh setahu gua kayak EP82 AGP-QY kalau nggak salah. Nanti kalau yang 4 pintu kan nggak ada turbo, ada juga yang AHP apa gitu belakangnya. Iya. Kalau gitu-gitu dah. Kalau AHY jadinya jadi AHY itu jadi apa namanya? Jadi pernah mencalonkan Iya, diri. iya, bener. iya. Sorry ya kalau gua ngelantur ya. Jadi kampanye jadinya kalau tadi kalau jadi AHY ya. Nah, ini Sorry kalau gua ngelantur tadi kepanjangan, tapi pokoknya intinya gitu. tapi Ya. buat jadi ilmu juga, soalnya yang di warisan ini sebenarnya lebih banyak yang pengen ilmunya. Tapi tadi udah karena tadi udah ada yang komen, nggak apa-apa bang kalau 4 jam, kalau 4 jam. Kan 4 jam lama sih main, kalau dipikir-pikir lama. sih. Iya. Untungnya nih
dangdutannya udah nggak muncul lagi, jadi kita Iya. nggak dipotong-potong lagi. Iya benar. Kecuali kalau kameranya overheat. Karena tadi udah ngomong pakai kamera TV aja, dia nggak kelamaan ya. Oke, gue mau cerita mengenai KS lagi. Nah, Tadi udah mesin, oke. Gue kan nggak pernah cerita detail juga nih di tempat lain. Kayak suspensi gitu tuh, gue sebenarnya mobil ini mayoritas refer ke EP82 GT. oke. Karena dari upper mount support EP82 GT itu 4 baut dan jauh lebih rigid dibanding EP82 yang lain, apalagi EP81 dan EP80. 3 baut soalnya. 3 baut, ini 4 baut, tapi material sendiri juga lebih rigid. Jadi supportnya gue pakai EP82 GT. Strut barnya gue pakai EP82 GT. Stabilizer bawah gue pakai EP82 GT. Jadi kalau yang lokal itu dan atau bukan GT, stabilizer itu besi kopong sama karet tumpuk. Kalau ini besi isi dan pakai link stabilizer. Iya, kemarin kita udah bahas tuh, tapi bukan diisi pakai semen. Bukan. Apa? Terlalu rigid jadinya. Terlalu rigid, iya. Nah. Ngecornya juga susah. Soalnya lubangnya kecil. Iya. Iya. Gitu. Tak. Terus lower arm gue juga pakai EP82 GT. Rem depan belakang gue pakai EP82 GT. Jadi intinya sih gue cuma mau cerita sebenarnya mobil ini gue build meskipun semuanya aja. Meskipun mesinnya Sombong. NA bukan. Meskipun mesinnya enggak, sebenarnya ya gue bukan lebih condong ke alasan performance sih. Mau melengkapi aja. Gue cukup yakin bahwa benda-bendanya EP82 GT itu di sektor suspensi lebih awet. Jadi umur pakainya lebih panjang gitu loh. Benar. Karena nggak jadi deh. Karena harga barangnya beda jauh. Oh iya, kalau Jadi, itu iya jelas. Asumsi gue bendanya pasti jauh lebih awet dipakai. Iya. Tapi juga benar juga sih, Dai. Karena pasti kan memang kalau ini obrolan kita yang sempat lu tanyain ke gue, kenapa lu pakai extra fan Karimun? Emang lu nggak yakin pakai extra fan standarnya? Iya. Itu mobil kan ada mesinnya kayak gitu. Kenapa lu nggak percayain aja dengan extra fan Iya, yang pernah kayak menanyakan gitu? Iya kan? Nah, gue bilang, ya karena kenceng. Ya cukup dong harusnya extra fan itu. Jadi gue kalau debat sama dia kayak gini. Jadi untuk pengambilan keputusan yang dia tadi udah pasti benar karena mungkin juga GT yang performanya mungkin lebih tinggi dibanding ini dia cukupan dengan kaki-kaki Soalnya seperti kayak itu. bedanya tuh cuman di shroud ya, di rumah fan-nya. Oke. Kalau punya EP82 GT itu dari plat. Sementara kalau model selain GT itu plastik. Yang dimana ada umur pakainya, begitu udah berapa tahun pasti tepok. Nah GT itu enggak. Ini ntar. Fan shroud itu berarti si fan-nya atau si rumahnya kan? Rumahnya. Berarti lu bisa ganti tengahnya doang. Sayangnya motor fan-nya begitu gue cari identiknya sama Camry. Jadi gue beli motor fan-nya kalau ini mati punya Camry. Agak beda, harganya agak beda sama kalau gue beli motor fan Starlet. Tapi enggak, lagi-lagi ya, nggak usah ngomongin harga. Ya pakai Karimun aja harusnya. Bracketnya bikinan, gue nggak tahu. Barusan nih, bracketnya bikinan anjing. Nggak main bracket bikinan sih. Ya udah. Gitu. Berarti lu sekarang kalau lu mau ganti pakai punya Camry. Sayangnya dia identiknya punya Camry part numbernya. Oke. Nah, selain mesin ini, kan lu tadi udah ngomongin mesin tuh ada ya. Oke, mesin itu datang lu blueprint semua. Blueprint semua. Gua ngelakuin sedikit upgrade sih kayak pistonnya tuh. Jadi piston 5E tuh si Toyota nggak pernah jual oversize gocapnya. Sementara waktu itu pas gue beli mesin, ya kan gini loh, jujur aja gue beli mesin 5E ini tuh di sini, mesinnya udah datang di sini. Lu nggak mau lagi nih kejepit 2 kali? Iya, gue agak trauma lah gitu. Iya. Sementara kondisi silindernya waktu itu kurang bagus, udah ada baret. Gue sebenarnya waktu itu agak desperate juga, anjing gue beli piston Toyota nggak ada yang oversize gocap gitu. Iya. Sementara gue nggak mau yang piston abal-abal lah gitu. Atau nggak mau oversize 300 gitu? Anjing, oversize 300 kayak pistonnya ketemu ya, nggak ada dindingnya lagi. Iya. Piston sama piston, lah kok ketemu ya? Kok nggak ada dindingnya? Iya, kok ada dindingnya ya. Nah, cuman waktu itu gue setelah ya gue baca-baca forumnya, googling lah intinya gitu ya, abusing internet gitu. Gua menemukan ada company di Amerika, karena 5E ini kan lebih populer di Amerika dengan Toyota Tercel dan Toyota Paseo-nya.
Itu ada company di Amerika yang memang bikin piston untuk 5E oversize gocap. Waktu itu gue kontak si company itu dan kirim piston itu ke sini. Jadi piston ini piston Amerika oversize gocap gitu. Terus headnya gue papas setengah mili buat naikin kompresi. Terus intake dan exhaust portnya juga gue porting. Tapi other than that sih sebenarnya semua standar sih. Stage 1 ya dah ya. Ya nggak tahu lah gue isi, tapi pokoknya si pistonnya udah bukan orisinil Toyota aja. Gue lupa nama company di Amerikanya apa, tapi oversize gocap aja. Kalau metal sih semua standar orisinil. Ngulik banget dia masalah itu ya. Karena udah tanggung, Wan. Iya. Ngerti kalau gue udah punya mesinnya, terus kayak dah ini silindernya nggak bagus nih kata Moti gitu. Terus gimana Moti? Nggak tahu nih, soalnya Toyota nggak bikin oversize gocapnya kalau 5E kata dia gitu. Di atas itu ada? Apa? Di atas oversize gocap? 100 mungkin? Kalau lo order ke dia bisa. Bahkan kalau misalnya Nggak, yang di sini nggak ada? Nggak ada. Blok 5E itu kalau baret buang. Oke, dia tuh nggak bisa tuh di quarter oversize. Ya bisa, tapi dengan piston yang bukan dari Toyota. Seperti yang gue lakukan di sini gitu. Iya. Nah, tadi kan lu kesulitan dari Challenge selanjutnya knalpot sebenarnya. Nah, iya, Knalpot. Gue tuh pengen knalpotnya seorisinil mungkin, tapi kan menurut gue pun possible kayaknya biayanya gue nggak sanggup kalau gue beli knalpot OEM-nya 4E gitu. Dan kalau misalnya pun gue beli knalpotnya 4E, itu diameter pipanya sebenarnya kurang gede untuk kebutuhan 5E. Karena kan 1.500. Iya. Sementara Starlet 1.500 tuh nggak pernah ada. Iya. Akhirnya waktu itu gue tuh ingat ada di sini namanya standar adi knalpot Kansai. Nah mereka kan sebenarnya dia ngejual knalpot sesuai blueprint OEM, persis plek-plekan, tapi dia produksi sendiri di pabriknya dia tuh di Malang apa di mana gitu, pokoknya di ukurannya, bentuknya. Dia bahkan ada blueprintnya, Wan, kayak skemanya gitu. Ya lu mau knalpot apa? Ini ada Jadi gini loh, kalau misalnya Starlet gua yang ini nih knalpotnya bocor, kan dia sebenarnya kebagi jadi 3 section tuh, exhaust manifold, terus nyambung ke center pipe, center pipe nyambung ke rear muffler. Kalau lo beli ke standar adi knalpot itu sesuai potongannya. Jadi misalnya lo nggak perlu lagi bawa mobil ke sana, tinggal pesan doang, habis itu iya, dimanapun gua pasang bisa. Iya. Yeah. Nah, waktu itu gue datang ke sana, gue cerita bahwa gue punya Starlet engine swap gini. Gue pengen bikin knalpot Starlet dengan blueprint yang sama persis kayak orisinilnya, tapi ukuran pipanya gue yang request seberapa. Oke, gitu. Nah, menyesuaikan dengan mesin lo nih. Iya, kalau Moti waktu itu bilang 5E itu butuh 1/7/8 pipanya. Nah waktu itu gue kesana, gue tanya ke mereka bisa nggak kayak gitu? Bisa, tapi ya sifatnya order karena kita mesti fabrikasi hanya untuk lo nih gitu. Iya. Tapi begitu dia nyanggupin ya waktu itu gue izin sama dia, ya udah Mas, Om kalau gitu gue kirim mobil aja ke sana ya buat nanti lo kirim lo fabrikasi, barangnya datang, nyampe ke tempat lo, ya tolong pasangin sekalian gitu. Sekalian settingin nih semua-muanya nih, pasangin. Bahkan nggak perlu setting sih, karena begitu datang udah tang gantungannya sama persis semua udah. Canggih, dia punya blueprint ini sih dah, nggak bakal meleset dari itu. Soalnya kayak Swift GT yang dijual tuh, Swift generasi pertama kan ada yang GT yang knalpotnya 2. Iya. Ya itu kan produksi Kansai knalpotnya. Oh iya, gue juga pakai headernya Kansai si Vario. Iya. Dan kebanyakan orang mungkin ngiranya Kansai itu barang aftermarket dari luar negeri. Iya, kayaknya begitu. Iya nggak sih? Padahal bikinan sini. Dan standar adi knalpot itu, wah kalau lihat bengkelnya gila. Gue jujurnya gue belum pernah sih ngeliat bengkel knalpot kayak gitu. Meskipun sekarang karena pasar agak sepi, ya bengkelnya jadi sepi. Dia tuh 2 lantai, Wan, knalpot, dan ada lift buat naikin mobil lo ke lantai 2. Oh iya? Iya. Se-advance itu deh bengkel knalpotnya, gila. Tapi ya maksudnya karena di bengkel yang udah berdiri dari zaman dulu ya bengkel old school gitu penampakannya. Iya. Tapi ya tetap aja lu kesana tuh lengkap gitu, ada lift, nggak pakai ngolong ke bawah, bener, gitu ya kan? Bener. Atau nggak perlu naik ram, naik ke atasnya. Iya. Nah ini kita udah bahas masalah mesin dengan segala macam dramanya, knalpot. Nah ini kalau temen-temen nonton dari Driven by Passion, ada perubahan dari mobilnya Mas Adi di sektor interior.
Interior roda sama setir. Oh yes, Oster ganti juga loh ya. Velg gue mesti mention nih, karena pesan sponsor nih. Kalau interior dulu nih, kalau interior pesan sponsor, ya. Mesti di mention. Thank you Brad Wheels Indonesia, sumpah. Gue ngomong interior aja nih Bas nih ya, langsung masuk ke velg. Sorry banget gue mesti mention karena serius deh, velg ini tuh ceritanya juga agak panjang karena gue berarti kita bahas sih dulu deh. Kayaknya gue diskusi sama Bastian sampai Bastian tuh sebenarnya agak muak deh sama gue deh. Jadi gini loh, gue bacot lo deh gitu. lumayan. Jadi dari Brad Wheels pertama kali masuk ke sini, sebenarnya gue udah mantau lah. Gue suka banget sama model-modelnya gitu. Cuman ya saat itu gue udah pakai NK Sport, gue pikir gue belum butuh opsi lain selain NK Sport yang terpasang di mobil gue gitu loh. Tapi gue udah suka banget sama Brad Wheels sampai suatu hari si Bastian ini ngepost Toyota 86 lagi rally di salju, velgnya jenong, kagak kelihatan tapi velgnya apaan. Gue chat lah dia, Bas itu Brad tuh. Iya, Brad apaan? Ada namanya Full Race TR kata dia gitu. Itu udah pernah ada yang masukin? Belum. Lo mau kata dia. Serius lo itu bisa dipesan? Tapi kan velg snow sempit-sempit, kagak kok ini lebarnya setahu gue ya, lagi-lagi koreksi gue kalau salah. Opsinya itu ada 6 sama 6,5. Tapi gini loh, kalau gue yakin lo tahu banget sebenarnya bahkan interest gue tuh lebih gede sama velg rally dibanding velg-velg. Iya. Velg-velg three piece. Iya, Gue suka banget velg three piece, gue suka banget velg gede dan lebar. Contohnya di KZ aja gue juga explore beberapa model velg lah gitu, tapi sebenarnya interest gue gede tuh velg rally karena dari dulu lo tau gue banyak suka nyimpen di rumah tuh bahkan velg rally sebenarnya kan. Nah ngomongin velg rally, sebenarnya gue suka banget sama velg yang desainnya convex. Contohnya OZ piring gua, itu gue simpen dari tahun 2007 sampai hari ini masih ada tuh velg. Seperti pinjam sama Andika. Wah, pinjem macem-macem dah. Pindah ke berapa mobil tuh gua nggak tahu. Gua sendiri pakai cuman bentar. Sementara ini lagi nempel di mobilionya Garin. Ngehenya ya, begitu gue baru tahu tuh begitu dicoba ke mobilnya Garin, center bore-nya tuh perfect fit ke Honda. Jadi itu velg Honda kayaknya. Nah, kenapa itu deh? Emang lu cocok pindah ke Honda. Kemarin gue udah coba Rega Master tapi kayaknya hati gue belum kesana. Dia pakai Rega Master, gue bilang gila nih bener-bener orang nih pakai Rega Master. Yang Bright Edition lagi bener-bener. Balik lagi ke velg. Begitu si Bastian ngepost foto itu soalnya 86 itu pakai velgnya convex. Keluar. Nah, kayak tadi gue bilang kayaknya opsinya kalau nggak salah ada 6 sama 6,5 tapi kayak dari hasil diskusi tuh yang lebar 6 itu punya desain lebih convex dibanding yang 6,5. Akhirnya oke, kita sempitin ke 6. Cuma kan Brad Wheels itu salah satu keunggulannya dia bisa order, maksudnya lo bisa custom spec offset PCD sama center bore. Kalau lebarnya emang udah default, misalnya velg itu cuma ada 6 sama 7 gitu ya. Lo pilih 6 apa 7, tapi sisanya lo bisa custom offsetnya mau berapa, PCD-nya mau berapa, center bore-nya mau berapa. Nah, offset ini kan hal yang pelik ya kalau di orang-orang kayak kita ya. 2 mili itu pengaruh gitu. Karena lo pakai stikernya waktu itu. Offset is everything. Gila. Gue tuh gini, apa sih dah? Gue kalau gue pikir-pikir itu kita tuh orang tolol. 2 mili jadi perhitungan tuh apa? Iya, nggak kelihatan sebenarnya. Tolol banget, sumpah tolol. Tapi kita kan encourage tolol kita sendiri ya. Jadi tetap jadi bahasan gue sama Bastian. Bas, gue tuh sebenarnya cocok banget sama spek velg lebar 6,5 ET35. Sebenarnya lu pilih ke 6,5 bukan ke 6? Enggak, velg yang sebelumnya terpasang kan 6,5 35. Oh iya. Jadi sebenarnya dari awal banget tuh gue suka banget sama jatuhnya velg T3 di Starlet. Tapi kalau design wise gini loh, T3 itu keren banget menurut gue. Gue waktu itu sempat nge-keep T3 untuk gue pasang ke sini tapi akhirnya nggak jadi gue pasang. T3 itu menurut gue gini, T3 itu kayak menu makanan yang super enak. Jadi lo makan menu itu udah nggak mungkin gagal deh, lo makan setiap suapan itu pasti enak. Tapi udah banyak orang yang coba. Gue kayaknya pengen nyoba menu makanan yang ya nggak apa-apa lah lebih nggak enak dikit. Tapi makanan itu jarang dimakan sama orang gitu loh. Nah makanya dari atas dasar itu
spek T3 itu jadi contekan gua 6,5 ET35. Lo aplikasiin dengan model lain. Makanya waktu NK Sport gua kebetulan NK Sport produksi ECT5 itu dengan spek yang sama persis kayak T3. Makanya gua cocok banget. Selain desainnya emang gue suka, anjing ini speknya tuh kayak T3 loh gitu. Jadi berdirinya nggak mungkin gagal. Nah, begitu gue pindah ke Breed ini mau order, gue tuh sempat kepikiran, Wan, lebarnya kan jadi 6. Berarti ada kompensasi lebih sempit setengah inci dibanding 6,5. Iya. Tadinya gue mau ngeset jatuhnya bibir luar itu sama persis kayak jatuhnya bibir luar si NK Sport, which is 6,5 35. Itu kalau melalui perhitungan matematika pokoknya jatuhnya jadi 6 ET29. Oke. Itu jatuh bibirnya tuh sama persis kayak 6,5 35. Cuman kemudian gue baru ingat enggak, ban yang gue pakai kan sama. Iya. Jadi ban itu pasti akan lebih gendut saat gue pakai di 6 kan. Bener. Nah, untuk compensate Masukin lagi. gue masukin 4 mili jadi 33. Gue tuh ya setelah melalui perhitungan tolol-tololan gitulah, gue pikir ban itu akan lebih gendut 4 mili kurang lebih saat dipakai di 6 inch dibanding waktu dipakai di 6,5. Makanya gue came up with ET33. Nah, tapi ini teman-teman, nih gue obrolan kayak gini nih, gue mau beli velg. Dai, menurut lu Dai nih, gue gini. Tapi emang kita dibudakin mobil bego. Gak ada faedahnya anjing. Bener kata kakak gue gak jadi apa-apa. Mikirin ET ya, goblok banget ya. Iya. Tapi gitu tuh, waktu pas lu nyeting nih ini berapa mili, gini, pas udah kepasang, wah, kan bener kan gitu. Nah gitu ternyata tau lo, Aji atau pasang. Iya. Gitu. Nggak, cuman waktu itu satu pertanyaan yang belum bisa dijawab sama Bastian dan jadi misteri sampai velgnya datang. Gua waktu itu nanya, Bas, konveksnya itu berapa mili atau berapa senti ya nonjolnya? Wah, gua nggak tahu deh. Gua kan belum pernah pesen tuh velg. Gitu. Jadi si Breed Full Race TR ini satu dari 2 set yang pertama yang datang ke Indonesia. Satu lagi? Satu lagi ada punya kawan lah, dia mesen juga. Kecil, ring 15 juga? Persis, cuman Oh, ET-nya sama? beda. Dia kan buat mobilnya dia. Gue lupa dia mesen ET berapa. Oke. Gitu, jadi Lucu banget sih, gue pas iya, gitu. bener Sama sih. gue nggak tahu ya ini gue bias apa enggak, tapi ini kan center boardnya perfect fit sama mobilnya. Gue ngerasa mobilnya ada kesan lebih rigid dibanding gue pakai centering sih, karena centering kan material aluminium dan masih ada play-nya kan. Iya. Gitu. Cuman ya lagi-lagi nggak tahu, bisa jadi karena gue tahu itu perfect fit, jadi gue ngerasa mobil kayaknya lebih enak gitu. Jadi gue belum tuh valid, pernyataan gue itu belum tuh valid. Enak banget, gila gitu. Tapi velgnya berat. Iya, karena velg rally dah. Velg rally. Jangan lu bandingin sama NK lu sama Rega Master. Habis ngangkat Rega Master, anjing mental lu. Tapi konsumsi bahan bakar nggak ngaruh banyak dong. Nggak, sebenarnya gini ya. Velg dengan bobot lebih berat nggak melulu drawback sih menurut gua. Selain kekuatan ya. Soalnya kalau lo buat pick up speed, memang lo butuh effort lebih gede saat lo pakai velg berat. Tapi kalau lo udah maintain speed, misalnya lo lari cepet 20 dan lo maintain segitu, sebenarnya lebih enteng karena momentum dari velg berat itu bikin mobilnya tetap gelinding. Sebenarnya analoginya gue nggak tahu ini bener apa enggak ya. Ini lagi logika goblok-goblokan gue lagi. Ini kalau di email gue mesti mencantumkan CMIIW. Correct me if I'm wrong. Oh iya. Jadi misalnya lo lari cepet, satu velg enteng, satu velg berat. Lo netralin nih, lagi di speed cepet, yang velgnya lebih berat itu akan jalan lebih jauh dibanding yang velgnya lebih enteng. Bener. Kalau itu setuju gue. Tapi drawbacknya memang breakingnya lo butuh effort lebih kalau velgnya berat. Karena ini emang gue kerasa dibanding gue pakaian kayak Sport dan atau Rega Master, anjing breakingnya ternyata butuh effort yang lebih gede dibanding lari 300 tapi gitu. bukannya menakutkan. Lo tau lah lo 300 gitu lah lo ngerem kan. 300 ngerem turun jadi 290 udah tembok. Ya. Soalnya kalau rem juga itu tuh cuman moti doang tuh yang ngerti, orang lain lu aneh banget sih gitu. Orang tuh rata-rata kan upgrade ke booster GT.
karena bikin remnya tuh lebih cetek dan force di kaki lo hanya butuh lebih kecil dibanding booster yang lebih gini. Pokoknya lo nginjek dikit aja udah ngerem. Sementara kemampuan remnya sebenarnya sama aja. Itu kan cuma hanya beda booster. Sementara gue nggak suka rem terlalu cetek. Jadi rem mobil ini tuh dalam rasanya karena boosternya gue masih pakai booster standar. Gue cocok mau sama booster standar. Lu PA atau dia. itu yang gue rasain juga saat nyobain mobil berbooster. Dan mobil yang pedal box. Pedal boxnya nggak pakai booster. Nyobain mobil Yahya nih Day. Mas ngeremnya agak berani ya. Nggak ngerti gue, berani maksudnya apaan nih? Apa telat, apa gimana ya kan? Gue timpa lurus Day, set depan. Ini mau mobil apa nih? Nova. Oh Nova ya. Depan kayak semenan gitu Day ya kan? Rem gitu. Ngerem ngegas ngerem. Waduh nggak berhenti. Iya emang. Kudu berdiri deh, setelah berdiri nggak baru berhenti. Wah ini sih kalau sampai nubruk nih Esilo jual, gue cuma dapat mesin second doang ya kan yang udah hancur. Aduh. Cuma kayak perbedaan booster, kita ngomongin booster kecil, booster gede aja itu kan sebenarnya yang beda cuma force di kaki. Sementara kemampuan rem di bawahnya mah sama aja, orang remnya dia orang. Enggak, orang suka misleading, ganti booster biar remnya lebih pakem. Kalau pakem enggak. Itu lo nginjeknya lebih dikit untuk sampai pakem yang titik yang lo mau. Benar. Sementara kalau booster yang lebih kecil, benar. lo nginjaknya lebih banyak aja gitu. Nah, sementara gue lebih dalam. Nggak tahu gue dari dulu demen sama rem bagel. Rasa agak nyelonong gitu loh, bukan bagel ya, nyelonong gitu. Lu suka late braking gitu sih kebiasaan. Di sini pas-pasan, apalagi kuncinya kalau nggak late braking. Power gak ada anjing. Iya dia kalau nempel orang bukan main. Tadi aja gua nganterin di sini kaki orang ditempel sama dia lagi putar balik. Lagian ya gua bingung dah. Malah ditempelin di kaki ya memang. Gua ke U-turn di Fatmawati ini kan kita lagi di kantor elit ya. Kan muter di situ tuh. Begitu gua masuk ke putarannya, traffic dari lawan arah tuh kosong. Ngapain dia berhentiin gua coba? Kan udah lepasin gua aja ya. Tapi dia tuh kayaknya mau sibuk gitu loh, men. Dia mau ngeberhentiin gua dulu sampai ada mobil lewat. Nanti kalau ada yang jeda baru dia stopin biar gua maju. Jadi seakan-akan gua dibelain sama dia. Effort, iya. Gua nggak terima sama effort itu. Iya pahanya gua senggol pakai ini nih. Gua nggak dari belakang nih. Tapi gua nggak ofensif ya. Jadi dia berdiri, gua putar balik. Mau majuin dikit sampai pahanya kena tang gitu jadi dia enggak kencang. Tapi gue ngeliat nih dari tadi nih. Ini maju nih tabrakin sama dia nih. Beneran ini senggol tuh. Orangnya ngeliat gini abis itu gini. Asik. Gue bilang emang kelakuan ya orang. Gue sih nggak kaget kalau ngeliat kayak gitu. Gue tuh cuman menyayangkan orang-orang yang sebenarnya nggak punya hak buat ngatur lalu lintas. Sedihnya dia juga bahkan nggak ngerti konsep lalu lintas. Dia cuma PA doang nggak lo. Nggak gue akuin sih, tapi ada lah kayak kita mungkin istilahnya polisi cepek kali ya sekarang ya, polisi cepek yang ngebantu mah ada juga, sayangnya mayoritas kagak. Contohnya yang di pertigaan. Lo pertigaan, lo mau kesini nih gitu. Ini kelihatan aja kamera kesini ya. Sebenarnya kalau nggak ada dia, lo kan mungkin inisiasinya tuh lo ke kanan dulu dikit. Abis itu ngambil kiri, jadi untuk ngambil lajur yang utama ini nih, angle lo tuh bagus gitu loh. Lo tinggal pepet gini masuk bareng sama lalu lintas. Sementara dia berdiri di posisi yang sangat tidak menguntungkan. Lo mesti pepet kiri kayak anjing, jadi lo beloknya mesti gini nih. Lo motong lalu lintas susah. Karena ada dia soalnya. Nah jadi di luar dari si nyelonong tadi, ya. Berarti rem ini lu udah cukupan banget dong. Rem gua upgrade ke GT depan maupun belakang. Cukupan banget nih. Kayak produksi lokal kan remnya tromol belakang. Iya belakang tromol benar. Sampai tahun yang paling muda pun di tahun 98 itu masih tromol. Tromol tetap. Nih, lu upgrade GT biar jadi cakram depan belakang. Nah, gue tuh juga kayak rem cakram belakang itu kan di sini kan nggak tersedia. Jadi waktu gue beli rem cakram, terus gue rebuild, kan kalipernya gue overseng, si rotornya gue beliin baru, si kampas
sama kaliper kitnya itu gue beli 2 set, Wan. Jadi saat ini gue masih nyimpen kaliper kit 1 set sama kampas rem 1 set. Maksud gue buat biar sustain suatu saat apakah pistonnya macet atau kampasnya habis, gue nggak perlu nunggu, nggak ada lead time-nya dulu untuk gue pesen ke Jepang. Barangnya udah ada di gua. Gitu. Karena nggak ada di sini. Karena nggak ada di sini dan nggak ada persamaannya. Rotor lu beli baru? Rotor ada di sini? Enggak, gue beli dari luar. Gila. Ini bener-bener kalau lu, gue sempat ngomong, kita sepakat banyak orang yang salah persepsi juga dengan omongan restorasi. Ngecat full body, ya, ganti warna, restorasi. Iya. Bukan teman-teman, bukan itu. Restorasi itu mengembalikan ke posisi awal atau sebenarnya mungkin bukannya, cuman kalau bagi kami mungkin lebih tepat saat mobil itu disebut restorasi saat melakukan peremajaan di semua sektor gitu. Yang ya mungkin kalau dicat beneran strip tinggal body shell, ya mungkin itu mulai bisa disebut sebagai restorasi. Benar. Jadi saat gue nge-restore atau ngebangun si abu-abu, gue pas ngeliat dia nih, gue bilang ya lu sakit sih, jatuhnya sakit sih, karena dari brake gue sakit tapi gue gak punya istilo banyak. Ya suka gitu. Anjir, emang paling-paling nih orang. Gue tadi bilang sama Bremi, gue kan jadi kan gue datang ke sini naik Starlet biru dulu, gue kan bilang sama Rizwan, gue pengen bikin kontennya, boleh nggak sama Starlet putih sekalian buat komparasi mengenai format Starlet lokal yang dijual sama Tam tuh kayak apa. Boleh. Nah mobil tuh kebetulan udah gue titip di rumah temen gue di Cipete deket Elit sini. Jadi begitu gue nyampe sini, gue minta tolong Rizwan buat ngedropin gue ke rumah temen gue itu untuk ngambil Starlet putih kan. Gue udah bilang sama Bremi sebelum masuk mobil, Brem, ini orang lu punya banyak, duitnya mau banyak ya. bener nggak men? Bener kan? Iya. Ngarang. Sadadanya, Pandem punya, Standar punya. Sama, ini juga dua. Gue tuh sempat mimpi gitu, kapan gue jadi Rizwan? Enggak. Adi pakai Honda, nggak ada. Kalau dia sampai beli Honda, gue yang pertama kali ketawa. Karena gue udah, saat waktu itu nih, ini ngomongin antara merek nih teman-teman ya. Gue udah pakai Honda, terus gue punya Starlet, teman-teman. Punya Starlet, terus adik gue yang pakai, terus gue danain sama kayak yang dulu gue sempet pengen belajar kedalaman tuh. Jadi gue ngeliat mobilnya dia, ngeliat mobil yang lain, ayo gue pengen kayak gini, gue jadi kayak gitu. Habis itu ada suatu saat gue pengen jual nih Starlet, waktu itu ditawar, gue nanya sama dia, Deh, gue ganti apa ya, bagus ya? Apa gue main gritnya? Lu tau gak mau ganti apa? Udah deh, lu gak usah ganggu lapak gue deh, lu di Honda aja. Bangsat, ini orang. Iyalah, dia ganggu lapak gue mau hidup dari mana coba? Kan anjing. Lu main-mainan sendiri aja lah, lu ganggu gue anjing lu. Tapi pas dia kemarin pakai DC, terus gue bilang gini, Dai, gue main Honda, kan lu udah pakai DC, udah pakai EK, gue aja nggak pernah pakai mobil kayak gitu. Kalau itu kan gue jadi budak, Wan. Kalau istilahnya mah gue sesuai aplikasi. Sesuai aplikasi. Iya. Kalau gue lihat di aplikasi orderannya apa ya gue ambil gitu. Tapi dulu tuh gila, lu percaya nggak percaya teman-teman ya, itu segitunya. Gue tuh kalau sama gue dulu sampai nggak mau nyebut Honda, gue kalau nyebut mobil Honda tuh gue nyebut kuda besi berlambang H. Iya. Gue gak mau nyebut Honda, saking gue antinya. Jadi waktu itu ada sekarang kerjaannya Honda mulu. Ya jadi alhamdulillah ya. Iya alhamdulillah benar. Itu juga diakui oleh Yosa. Yang dimana, gua Toyota. Waktu pas ngomongin masalah cuan, dia ngomongnya, emang Honda lebih mundur dari mesin Toyota. Ya tapi ya, gue juga mengakui banget sih, kayak kalau mesin NA Honda tuh anjing gak ada lawan sih. Enggak, lu bayangin aja nih misalnya B18 aja. Apalagi kalau di upgrade gitu performance-nya. Mana ada mesin 1800 Toyota yang bisa ngelawan AP 2ZZ? Belum tentu. Sisanya AP4 AG 16, buset. Mesti keluar 10 miliar dulu kali buat ngelawan B18. Maksud gue gini loh, gue iya fanatik Toyota, tapi overtime akhirnya ya gue juga sadar bahwa merek-merek lain tuh punya keunggulannya masing-masing gitu. Gue fanatik Toyota tapi bukan berarti Toyota adalah unggul di segala lini gitu, kagak. Tapi iya, gue kalau tanya mobil, orang suka juga nanya sama gue gini nih, misalnya ya contoh gitu,
Dai, menurut lo, gue kalau mau beli Camry apa Accord ya? Lo jangan tanya gue dah, jawaban gue bias gue. Nggak bakal valid jawaban gue tuh, gue jadi nggak mau jawab pertanyaan yang komparasi antara Toyota dan merek lain. Jadi kayaknya karena fanatisme gue ini begitu ditanya kayak gitu, meskipun gue tahu merek sebelah lebih unggul, Toyota lah lo beli gitu. Jadi apa? Lo jangan nanya gue dah, jawaban gue bias gitu. Jadi dulu tuh gue main sama dia, ada Andika, semuanya Toyota tuh, kecuali temannya Andika namanya Adit, pakai City. Type Z. Kagak pernah mau jalan naik mobil itu, kagak. Dan naik mobilnya ada, bensinnya nggak ada. Lu ngapa di sini? Gue isi. Kagak mau, Cek. Gak mau tuh mobil, nganggur. Soalnya nggak pernah dipakai. Tapi kalau dibuat di tempat-tempat yang nggak enak gitu, atau mesti apa ya gitu. Naik mobil. Ya, naik mobil gitu. Tapi kalau tanya udah mau jalan-jalan gitu, jalan-jalan nih kan kita dulu tuh memang ya namanya juga gitu ya, banyak namanya juga anak muda ya. Dulu tuh nongkrong setiap hari. Jadi bahkan lo nggak perlu kontak-kontakan buat nongkrong, lewat aja Paun pasti ada anak-anak. Iya, terus banyak hal-hal yang kayak jalan nih, nggak tahu mau kemana. Lu jalan nih sama dia nih, set belok kanan macet, belok kiri depan ada pertigaan kanan macet, kiri pertigaan nih. Anjing lurus macet, kanan macet, kiri. Mau kemana deh? Gak tahu. Nggak tahu. Gue mau kemana nggak tahu. Kota lu sampai sini aja dah. Iya tuh sering tuh kayak gitu tuh. Emang ngukur jalan aja. Emang saat ngukur itu. jalan, iya. Ya, emang. Ya nggak sehat juga sih hidupnya Wan dulu. Iya, kurang sehat emang. Pulang pagi, jalan nongkrong, keluar pagi, pulang pagi. Iya, bangun mata sepet, tidur lagi, bangunnya siang, janjian lagi, main sehat lagi. Nah, tapi nggak ada cerita kalau nggak ada kayak gitu deh. Iya benar. Iya nggak sih? Iya benar. Nah, balik lagi nih ke Starlet nih. Oh iya. Aduh, banyak biasa nih, tolong aja. Nah, sekarang karena lo host kok arahin gua lah. Udah gua kebanyakan bacot gitu, masih aja diikutin. Udah bilang teman-teman yang nonton nih, wajarin ya, karena ya. Interior, tadi lu mau nanya interior. Iya, kalau lu bayar kan lu bahas kan, lu potong ke velg. Nah, ini itu kan pesan sponsor. Sorry deh mesti utang. Gua udah nunggu sejam, kapan gua ngomong brete? Iya. Akhirnya ini kesempatan yang ngomong brete gua nih gitu. Nah, ini interior nih, Dai nih. Interior. Dulu kalau ngomongin masalah body, tadi kan kita udah bahas masalah body, memang si KS itu bisa dibilang dalam kondisi tidak dalam kondisi yang sempurna ya. Tapi kalau ngomongin masalah interior, nih orang apik banget lah sama interiornya gitu. Jadi kalau ngomongin masalah dia tuh ngomong yang penting dalam enak dah gitu. Jadi nggak jarang tuh gua sama dia nyuci saat hujan. Dia orang emang PA. Goblok. Masuk nih, set lewat tempat cucian. Hujan nih, masuk yuk, kosong. Masuk. Ke abangnya gini, nyuci mas gitu. Iya. Bang lagi hujan. Ya udah cuci aja. Karena menurut pemikiran kita tuh di dalam tuh lebih bagus kalau bersih. Iya, betul. Iya kan? Jadi ya kan lo ngeliat, lo setiap kali nyetir mobil kan lo lihat interiornya. Bener. Luar biarin deh. Jadi habis selesai dicuci, disabunin, dibilas, mau dilap, udah nggak usah. Ngeng, cabut, masih basah. Iya orang basah-basah lagi. Yang penting dalamnya udah divakum. Iya, dalam vakum, cet, bersih, naik, turun, udah. Yang penting dalam bersih gitu. Nah interior, Dai. Kemarin gue ngeliat lo pakai jok Recaro Mobility, ya kan. Nah sekarang nih agak berani pilihannya ya, karena pas pertama kali dia ngirimin ke gue gitu, gila lu berani sih gitu, dengan motif kalau populernya dibilang Crayola. Bener ya? Sebenarnya nama resminya setahu gue Artista Rainbow. Iya, cuman kayaknya mungkin karena warnanya identik sama crayon kan. Iya, Crayola itu salah satu merek. Gue nggak tahu sih si term Crayola itu dari mana, cuman setahu gue memang nama resminya itu Artista Rainbow. Nah gue tuh sebenarnya kalau ngomongin Artista Rainbow, gue pertama kali lihat itu di coverage-nya Stansworks tahun 2011-2012 kali ya. Ada Audi-nya siapa gitu pakai jok begini nih persis. Dan gue ngeliat anjing keren banget ya. Tapi sejak saat itu gue udah lupa sih sebenarnya sama jok itu gitu. Sampai suatu hari ada kawan kita lah jual jok
Recaro SPJJ dengan motif Crayola. Tapi dia juga mengakui bahwa itu barang titipan gitu loh. Gua waktu itu anjing ini yang dulu gua pernah lihat di Stanceworks nih gitu loh. Gua nafsu banget lah gitu, kayaknya lucu deh dipasang di KS, kan KS bodinya norak ya. Warnanya norak gitu loh. Kayaknya kalau jok motifnya norak tuh juga ya udah gitu loh, masih catchy. Kayaknya masih match lah gitu. Terus akhirnya si yang dititipin ini, kawan kita yang dititipin ini juga bilang, "Dai, jujur ya gue nggak yakin sebenarnya bahan ini asli atau enggak gitu loh." Karena kayaknya gue lihat-lihat dari internet coraknya agak beda. Oh gitu. Nah, akhirnya gue ngelakuin riset sendiri. Gue cukup yakin bahwa jok yang ada di sini waktu itu bahannya bukan bahan asli. Tapi bahan repro itu bagus, Wan. Gue nggak bilang bahan repro itu beda banget, jelek banget, enggak, mirip dan bagus sumpah. Cuman begitu gue tahu fakta bahwa yang asli itu coraknya kayak gitu, gue jadi agak ngoyo lah gitu loh, ngoyo. Lagi-lagi nih. Iya, gue ngoyo anjing, gue kayaknya pengen harus banget pakai ya, itu. dapet yang asli gitu loh. Singkat cerita gue dapat dari negara lain sih jok ini sebenarnya. Gitu, dan gue nunggu sekian bulan dengan bantuan dari Pak Yahya. Jadi kan lagi-lagi kemampuan finansial gue terbatas ya, gitu. Jadi yang mendatangkan itu Pak Yahya. Sampai sini baru gue palak gitu. Iya. Baru Gitu. bayar di sini. Shout out to Yahya Adi Nugroho, thank you banget mas. Thank you banget mas. Gitu. Jadi ini bukan dapat di sini, gue dapat dari negara tetangga lah gitu. Perbedaannya apa, Dai? Jujur sebenarnya gue suka banget sama coraknya aja sih. Sebenarnya kalau mengenai bentuk jok, kalau ngomongin era mobil ya lebih cocok Mobility. Iya. Gitu loh. Cuman saking noraknya corak ini gue jadi anjing nih, noraknya gua banget gitu loh. Gue tuh norak men gitu loh. Gue tuh tukang cari perhatian men. Tukang cari perhatian. Jadi gue pengen banget pakai jok ini, dan apa namanya, begitu tulisan belakangnya pink, tulisan Recaro depannya pink, selain coraknya yang warna-warni itu ya. Jadi bikin anjing mobilnya norak banget, bahkan disorot dari belakang, tulisan Recaro-nya pink kan PA. PA anjing. Serius gua nggak bohong. Gitu. Nah, tapi gini, kan tadi lo ngomongin antara yang repro Ya. sama yang original. Mungkin teman-teman di rumah belum notice banget masalah si bahannya. Ya. Tapi tadi lo ngomong sama gue tulisan Recaro-nya. Nggak, jadi gini, kayaknya yang ngebungkus Recaro SPJJ dengan bahan Crayola yang repro itu mungkin kurang referensi bahwa tulisan belakangnya itu pink. Jadi rata-rata mereka ngebordir dengan tulisan putih. Harusnya gitu. pink. Tapi lately gue juga udah ngeliat orang nge-repro pakai bahan Crayola ya tulisan belakangnya pink. Tapi apa ya? Nggak tahu, kalau gue perhatiin warna pinknya beda aja lah. Mungkin beda sama gue, mungkin dia punya dia punya tint sendiri yang belum bisa disamain sama benang di sini kayaknya gitu. Iya. Kalau tulisan Recaro yang di depan yang kecil itu warna pinknya bahkan di dye, diwarnain. Jadi sebenarnya dia benangnya putih tapi diwarnain pink. Jadi semakin lo senderin semakin lama semakin pudar. Ini udah mulai pudar. Yang depan ya. Gua nggak tahu apakah yang belakang gitu juga, tapi nggak pudar karena nggak disenderin kan yang belakang. Iya kan, kalau ada yang nyender ngadep Ya, belakang aneh sih. Jadi dia aneh. duduknya kan. Jadi Makanya yang belakang, Wah, agak pusing ya gue ya gitu. Kayak duduk di awal naik satu ya, ada sana. Gue naik Starlet sampai naik kereta nih. Gitu. Iya, benar. Dan bracketnya kan ya plug and play karena ini bracket Recaro kan. Kalau itu Ria. Itu Ria tuh. Jadi bracketnya dia memang untuk EP. Bracket ini datang dari Starlet yang lahir dengan Recaro. Jadi bukan aftermarket Recaro untuk Starlet. Iya. Jadi kan ada tuh brosur Starlet ya, nggak tahu ya, gue kalau lihat brosurnya kayak MK1 doang deh. Starlet MK1 yang masih lampu kotak, GT lampu kotak. Itu ada yang lahir dengan Recaro jaring ya, bracketnya ini. Iya, dan gue waktu itu juga pernah ngeliat iklan Starlet.
komersialnya dia itu Iya, yang Recaro es jaring krim. yang pakai es krim. Iya, yang es krim. Es krimnya tumpah kayak Belok gitu. kalau lo Iya. pakai Recaro es krimnya diem gitu. Jadi badannya nggak terlalu goyang, yang satunya es krimnya tumpah. Benar. Nah itu Starlet MK1. Iya. Iya Nah, kan? Bracketnya inilah nih yang nempel di mobil gua. Oke. Jadi memang gue juga kenapa di rumah Starlet pakai jaring ya karena itu. Bisa aja ya kopling bajai. Lu udah mau bosan sama jok kulit sintetis kain lu bosan. Iya itu. Tapi kan kemarin juga ganti Recaro, tapi Iya, pas iya. ada belakang, ya Allah gini banget ya ngeliat door trim, ngeliat dashboard, ya Allah, apalagi pas lagi panas, iya mantul kemana-mana ya kan coklat kan ampun. Anjing kaca depannya dulu coklat kalau siang. Iya. Pantulan dari dashboard. Iya, tapi Kita kan kayak di padang gurun nih. Tapi kan zaman dulu gitu dah. Iya. Kaca film coklat, dalam Iya. coklat. Sore mulu ya di dalam mobil ya. Maghrib mulai di dalam ini. Dalam coklat, kaca film coklat. Ngapa jadi merah? Sama yang berubah setir. Tadinya waktu di Driven by Passion itu gue pakai Nardi Evo 4. Terus gue sempat ganti lagi jadi Nardi Classic 350 mili yang rata. Oh Tapi- iya benar. tapi red stitch. Iya benar. Sekarang gue pakai Momo Club 4, Yang palang 4. Pala 4. Iya. Ada yang palang 3-nya itu ya? Ada Momo Club 3 kalau misalnya namanya. Iya. Ini kan Club 4. Iya, dulu gue sempat pakai yang palang 3. Iya benar. Ini Iya bos kan? kit lo, bos kit yang nempel di KS, bahkan tuh bos kit dari Starlet putih lo. Bisa EDW. Jadi dulu waktu lo ganti dari lo pernah pakai Sparko ya kalau nggak salah ya? OMP yang Deepcorn kan? Iya. Waktu gini, gue inget banget. Jadi waktu itu lo ngeluh waktu lo ganti dari Momo jadi OMP yang Deepcorn, itu tuh setirnya terlalu deket sama lo. Begitu gue lihat, oh ini bos kit lo yang panjang. Makanya kombinasi antara bos kit panjang dan setir celong jadi nggak cocok. Bener. Kalau mau lu tukeran aja Wan, lo pakai bos kit pendek gua bilang gitu. Jadi lo waktu itu pakai OMP dengan bos kit pendek, sementara bos kit panjang lo pindah ke mobil gua yang sekarang Ini? nempel. Iya, Masih. dulu nempel di KZ. Oh iya, nonton di kaset. Sekarang gue pindahin ke sini. Ah, Di KZ gue beliin bos kit lagi. gila. Gitu. Jadi masih ada nih sisa bisa EDW di sini ada Wan. Sumpah. Iya. Gue tapi Gitu. ngilu deh kalau zaman-zaman sekarang gitu ya, ngeliat Recaro gitu berapa, dulu Artista beli berapa. Iya. Oh ya Allah. Nah, sekarang balik lagi nih dah ini ke cerita menarik di mobil lo. Kita tadi udah bahas dari mulai kaki-kaki, mesin, intro, bahas lagi. Intro. Iya. bahas lagi. Banyakan intro, penjelasan dikit, intro lagi. Iya. Nah, kan lu udah ngerasain dua tipe mobil nih. Iya. Lu punya dua tipe mobil. Yang satu kita masih bisa ngeliat ini kayak pabrikan, ya. Iya. Dengan segala barang Sebenarnya ini original. mobil ini juga nggak sepenuhnya mewakili produksi lokal sih, karena kayak emblem grill tuh udah Jepang. Velg kaleng ini sebenarnya punya EP90. EP90 tuh gini. Setelah Starlet kapsul kan ada Starlet yang nggak jualan di sini tuh, Glanza. yang dikenal sebagai Glanza. Sebenarnya Glanza itu adalah trim tertinggi dari EP9. Oh. Ibaratnya EP82 GT-nya tuh, kalau EP91 GT tuh Glanza. Nah sebenarnya ada juga body itu tapi 4 pintu, terus sederhana, namanya Starlet Reflet. Kode bodinya EP90. Nah velgnya tuh ini. Sebenarnya nggak match, tapi desain wise gue demen banget sama velg kaleng ini. Makanya gue pasangin ke sini. Oh. Starlet lokal velg kalengnya nggak kayak gini. Iya, nggak kayak gini emang. Iya. Dia udah ngomongin semuanya nih, interior, intro, eksterior, intro, kaki, intro. Lu PA. Iya. Lu tuh bos. Susah dah. Kalau udah kayak gini susah, karena gue punya salah satu cerita sendiri, lu nggak punya cerita yang nyambung jadinya, susah. Nah, ini kita ngomongin masalah body. Sebenarnya nih, mobil lu nih versi apa, Dai? Mungkin banyak banget orang yang kan ini mobil tahunnya lahir tahun 93. Mau mukanya nggak gini Mukanya dong. apa, pantatnya apa. Iya, ya. mukanya nggak gini dong. Gitu. Sebenarnya mobil ini nggak ada di katalog sih, karena semuanya tuh gue kombinasikan sendiri gitu loh. Tapi kalau mau digampangin, sebenarnya overall mobil ini tuh maksudnya kombinasi kayak lampu, bumper gitu ya, belum ngomongin warna ya.
itu tuh sebenarnya lebih mengacu ke tahun 95 13 SE. Oke. Lampunya kayak gini, grillnya kayak gini, bempernya kayak gini nggak dicat, lampu belakangnya juga kayak gitu. Tapi kalau ngomongin belakang, bagasi dan bemper belakang itu versi Euro. Jadi ibaratnya kalau ngomongin tampilan gampangnya nih, gue punya 95 13 SE, bagasi sama bempernya gue ganti Euro gitu. Tapi ya kalau ngomongin detail kayak emblem grill gini kan Jepang nih. Kalau yang lokal kan lambang ellipse-nya Toyota. Benar. Gitu. Kenapa gua merubah tampilan mobil gua ke 95? Karena dari dulu tuh bahkan dari waktu bokap gua beli baru itu kan 2 tahun kemudian setahun setengah kemudian kan keluar yang facelift. Iya. Nah yang facelift itu menurut gua keren banget. Jadi kayak ini jahat banget, durhaka banget kayak bapak gua kenapa nggak beli yang 95 nih gitu loh. Makanya waktu gua bangun akhirnya gua pengen banget punya 95 aja. Tapi gua somehow suka sama lampu belakangnya yang 95 SE instead of SEG. SEG kan merah putih merah tuh. Putih merah benar. Nah sementara yang SE kan ya Kayak merah kuning dengan format ya. kuning di bawah gitu. Iya. Nggak tahu gue suka banget aja. Jadi ya gue start dari tampilan itu, tapi bagasi dan bempernya gue ganti yang Euro gitu loh. Soalnya Dan yang Euronya tuh kali ini gue lengkapin beneran dengan gue beli bagasi dari Inggris. Oh ini bagasi dari Inggris sama fog lamp Sama fog lamp sama tarikan itu sama tatakan. Kalau tatakan plat nomornya gue beli baru. Tapi dari yang Inggris waktu juga. itu fog lampnya kebakar yang mana deh? Land Rover. Nyalain lama terbakar. Flek. Gini. Oh hujan di fog lamp nyalain. Gila men kalau udah gini. Cuy hujan jangan nih ngapain? Ngetes fog lamp belakang cuy. Kebakar. Soalnya beli yang Land Rovernya juga yang imitasi. Lagi-lagi keterbatasan finansial. Dulu ya. Tapi banyak yang nanya. Dulu aja gue bawa lu fog lamp apa? Asli Starlet. Kan tolol ya bentuknya kotak hitam gitu. Wah goblok. Iya. Tapi gue nanya nih deh. Ini kan lu pakai versi Euro si bagasi sama bempernya. Iya. Depannya pakai 95. 95. Nah, tadi kan di katalog nggak ada tuh. Di katalog nggak ada kan campur-campur. Kalau secara tampilan lagi gue tekankan gue nggak mengacu ke mana-mana gitu loh. Gue cuman anjing menurut gue kombinasi itu cakep dah gitu. Nah, balik lagi nih ini. Gue kan juga dulu pernah pakai Starlet. Kalau mungkin di pikiran banyak orang akan ada pertanyaan seperti ini. Kenapa nggak GT? Nah, wow itu pertanyaan. Bener-bener dong pasti banyak yang nanya kayak gitu. Mungkin orang-orang yang nonton yang bertubi-tubi ditanyain. Mas kalau nggak mau convert body kenapa nggak pakai lampu bulat? Kenapa nggak GT? Bahkan kalau netizen yang kurang etika lah gitu ya. Ya mobilnya jelek kenapa nggak GT aja bang gitu. Iya mobil gue jelek gitu loh. Nah, gue suka banget GT tapi gue kayaknya ya soalnya kan gini loh format dari awal bahkan gue nggak mau pakai mesin turbo jadi kayaknya esensinya tuh kurang kalau gue pakai mesin NA yet tampangnya GT gitu sama ya fakta bahwa kalau balik ke cerita awal banget intro yang banget tadi kita ngambil bumper kemas dana yang wing itu kan sejak saat itu gue udah suka banget kesederhanaan Starlet dengan tampang yang Euro itu gitu karena kan nggak sedikit juga yang nanya bang kok mobilnya nggak pakai rear wing kan ada wing yang solel yang kecil gitu loh kalau misalnya memang GT nggak match kan ada opsi yang solel gue ya nggak tahu ya gue suka kesederhanaan aja makanya even mobil ini lahir sebagai SEG which is trim tertinggi di pasar lokal ya mobil ini kan gue sederhanain bemper nggak gue cat fog lamp nggak gue pasang karena gue suka si tampilan simpelnya itu gitu loh gue semakin sederhana semakin goblok tuh tampang mobil tuh gue suka gitu loh kalau GT tuh gini loh kalau GT kayaknya begitu mobil itu datang dan ngelihat lo mau apa lo kayaknya gitu loh kalau ini kayak bang gitu loh ini ya sih lo maksud gue kesannya tuh gitu dan gue suka sama impresi itu tuh gue suka iya gitu tuh galak banget men kalau lihat papasan gue buset deh
sorry bang. Kayaknya lo ngomong bang aja lo nggak ngeliat mata dia kayak. Iya iya. Bang, gini deh gini. Iya iya iya. Itu mobil yang pakai adik gue GT emblemnya, makanya dikasih tahu Dimas jadi nggak turbo. GT turbo. Nih benar. Padahal mas sebenarnya ada juga yang mesin MA tapi berbodi gondrong itu kan GI ada. Iya GI bener. Iya. Mahal kan? Iya sih. Mahal. Iya. Tapi itu MK1 yang ada GI deh ya. MK2 juga ada GI. Ada? Ada. Oh kan kalau MK1 ada si garnishnya tuh yang tulisannya GI nyala. Iya. Kalau yang MK2 cuman emblem di grillnya doang. Emblem depan doang. Oke. Yang lainnya sama bentuknya. Sama. Kayak mesinnya 4E FE. Tapi mesinnya bejendol doang, nggak bolong. Iya kalau kita ngomongnya turbo look. Iya, turbo look. Sebenarnya ya turbo look itu kan sebenarnya term buat Starlet produksi terakhir tuh tahun 97 yang kalau gue nyebutnya 97. Sebenarnya nama resminya itu Fantastic Starlet. Iya. Itu turbo look itu adalah term yang diciptakan sama pedagang iklan baris. Biar orang tertarik. Mobil turbo look nih tampangnya kayak yang turbo di Jepang. Padahal nama resminya Fantastic Starlet. Tapi kita tuh selalu kayak gitu deh. Kita tuh selalu berhasil menciptakan hal-hal seperti itu. Ya balik lagi kayak kita pernah bahas waktu di Senayan tuh. Carson bantal. Carson jari. Susah banget kayaknya lo nyebut tipe benernya ya. Carson 1/6 jing. Iya 1/6. Udah nggak usah pakai Carson bantal. Brabus monoblok 3 berajam gitu kan. Brabus jahat. Brabus kancut. Kancut karena kalau mono 2 emang kayak kancut. Iya, yang gampang-gampang aja gitu. Kita berarti kalau Superman pakai Brabus mono 2 di sini iya iya, tapi agak keras ya jatuhnya. Agak berat. Iya, berat. Benar. Nah, ini kita udah ngomongin masalah clear. Apa? Clear, cat. Clear. Kan lu ngomong waktu itu kok kita ngobrol-ngobrol lu pengen warna yang pastel. Pastel, bener. Iya kan? Iya. Nah, ini warna ini lu dapet dari mana nih? Setelah gue menyiksa internet, gue tuh menemukan brosur Starlet Belanda. Hah? Landak? Belanda. Oh, Belanda. Landak. Kenapa jadi Starlet Landak? Tajem ya? Starlet Tajem. Belanda itu, dia tuh banyak, halamannya tuh banyak. Dan warnanya macam-macam, ada merah, ada abu-abu, ada hitam, ada hijau. Oke. Salah satunya ada yang biru. Gitu. Terus yang biru ini gue cari color code-nya, intinya nggak nemu lah. Terus gue cari dari forum-forum, dulu tuh anjing bela-belain banget, misalnya kayak forum Starlet Belanda, gue ikut nih man, gue register, habis itu gue login, gue masuk. Oh iya? Oh lu nggak baca dari Google nih, lu register? Enggak, banyak yang dari forum gue, karena kadang-kadang di forum kan ada informasi yang nggak tertera di Google. Jadi kayak misalnya kayak Starlet Belanda tuh gue register, gue login, gue masuk thread, setiap kata-katanya tuh gue copy paste, gue translate, gue baca satu-satu. Aduh, gitu. Banyak sih waktunya luas lo ya. Kalau kayak UK Starlet kan ada tuh juga tuh klub Starlet yang di UK. UK tuh banyak loh main Starlet. Kalau itu kan bahasa Inggris, gue langsung buka thread ya gue langsung bisa baca gitu. Kalau yang kayak Belanda, Jerman kan juga banyak Starlet. Itu gue mesti translate satu-satu. Pokoknya singkat cerita, gue menemukan bahwa warna ini pernah jadi jualannya Starlet Belanda, tapi nggak laku gitu. Terus sebenarnya gini ya, gue lagi-lagi nih kalau biasanya kan gue menyampaikan dengan sangat yakin bahwa ini warnanya gini gitu ya. Ya di sini gue jujur aja. Pokoknya dari hasil penelusuran di forum gue itu, gue menemukan bahwa warna Starlet yang dijual sama Toyota Belanda ini tuh namanya Voodoo Blue. Voodoo Blue. Blue. Terus gue trace kodenya, gue nemu, gue pesen lah ke Spacehacker saat itu. Gue pesen ke Spacehacker Voodoo Blue ini. Ada kodenya, gue nggak menyebutin, lo cari sendiri lah ya. Gitu. Karena Voodoo Blue nggak cuma di Toyota, Porsche kan juga bikin Voodoo Blue. Porsche juga bikin gitu. Nah, si Voodoo Blue-nya Toyota ini spesifik yang gue pakai itu tuh kayaknya jadi special color di Belanda itu, tapi nggak laku kan. Jadi nggak banyak yang mungkin nggak tahu ya, dulu warnanya terlalu norak kali kan. Soalnya kalau gue lihat di marketplace Belanda dan atau Jerman, rata-rata warna mobilnya tuh merah atau hitam, sedikit banget hijau, biru ini nggak ada. Oh ya? Nggak akan nemu gitu. Nah cuman kan ini kamu karena udah kejujuran yang ngomong ya, sebenarnya gue juga
nggak bisa state 100% valid bahwa warna yang gue pilih ini adalah warna yang di Belanda itu. Tapi at least gue merefer ke situ, gitu loh. Dan setelah gue telusuri lagi lebih lanjut, pabrikan kan suka recycle color kan. Iya. Warna mobil yang diproduksi tahun 91 Diproduksi lagi. dipakai lagi di mobil tahun produksi kapan gitu. Nah, warna itu dipakai lagi sama FJ Cruiser. FJ Cruiser itu keluar warna biru 2 biji, satu Voodoo Blue, satu Cavalry Blue. Cavalry Blue. Nah, si Voodoo Blue-nya ini sama persis kayak gini, tapi dia kombinasinya atapnya putih aja. Gitu. Oh iya. Kalau lo pernah perhatiin ada FJ Cruiser warna biru menyala gini, atapnya putih ya warna ini. Gitu. Tapi kenapa gue milih warna itu karena seperti lo tadi state bahwa dari awal gue memang pengen warna pastel. Cuma waktu itu gue ragu antara merah, biru sama hijau. Gitu. Antara itu aja. Tadinya gue pengen hijau juga. Lo tahu kan hijaunya 97 kan ada. Iya. Tapi kalau Euro tuh beda sendiri hijaunya. Dia kan metalik ya. Metalik. Sini. Metalik. Itu metalik juga. Metalik juga. Jadi gue tadinya galau antara 3 itulah, merah, hijau atau biru. Tapi setelah gue lihat-lihat, anjing biru ini lucu banget aja gitu loh. Dan karena gue udah menyempit ke Voodoo Blue-nya Toyota ini kan, jadi gue nyari di Google-nya udah gue balik tuh kan. Pokoknya gue cari Toyota Voodoo Blue. Kan banyak mobil yang warna Voodoo Blue, nggak cuma FJ Cruiser. Iya. Dan menurut gue dengan berbagai, ada foto yang kena matahari, ada foto yang malam di foto pakai flash, ada yang pagi-pagi. Menurut gue semua warna itu masih oke. Iya. Jadi gue apply. Tapi ngomongin warna ya, kayak mengkelirkan mobil nih. Gue juga nggak based on katalog. Misalnya kayak spion. Ini kalau yang tipe SE kan hitam, sama sekali nggak dicat. Kalau yang tipe tinggi itu dicat semua sekaki-kakinya. Tapi gue kearifan lokal nih. Iya, itu kan kearifan lokal kan. Iya, benar-benar. Gitu. Sama kayak pilar juga. Sebenarnya dari awal gue juga kayaknya hitam tuh cakep deh. Tapi kalau tiba-tiba gue pengen biru kan susah. Might as well gue cat dulu pilarnya biru. Kalau gue mau hitam kan tinggal gue hitemin. Iya. Ini masih biru ya? Di baliknya biru itu pilar ya. Oh lu hitemin kan? Gue hitemin. Iya. Maksud gue kalau udah keburu gue hitemin tapi ternyata biru yang gue mau adalah biru, gue susah ngebaliknya. Tapi kalau tinggal stiker hitam doang, beres. Betul. Makanya dari awal gue cat pilarnya udah biru aja dulu deh. Ntar kalau gue pengen hitam ya ntar gue tinggal hitemin gitu. Bener. Jadi biarpun kalau ngomongin detail lagi nih, mobil ini kan SEG. Dia tuh kalau SEG lahir dengan list body gede kan. Iya. Gede ada godnya kayak mobil adek lo. Iya. Mobil ini kan lahirnya kayak gitu. Iya. Sebenarnya gue mati-matian nyari list kecil ya justru. Karena kan bumper gue nggak sewarna. Kalau misalnya list gede itu gue hitemin, menurut gue proporsinya nggak bagus. Makanya gue mesti nyari list kecil yang kayak gini, yang akhirnya terpasang di sini. Oke. Listnya kecil kan? Iya, harusnya tuh ada kayak gede, got lagi. Dulu tuh lebih lebar kasih stiker merah tuh di situnya. Benar. Di list bodinya. Di gotnya itu kan di gotnya. Kan? Bener. Gitu. Iya benar juga ya. Jadi ada banyak beberapa parts yang memang kalau kalian perhatiin, oh iya ya beda ya gitu. Iya tapi nggak kelihatan. Dia udah sampai tahap itu soalnya dalam. Dia juga, emang kebetulan gua Starlet aja kalau dia Estilo gitu kan. dalam. Nah, Day, ini pertanyaan terakhir nih, mungkin karena kita udah. Kok udah terakhir sih? Ini teman-teman yang kecewa nih kita belum udah puas gua. Jadi teman-teman yang kecewa nih, maaf banget nih, karena pasti banyak yang kayak. Mudah-mudahan nih teman-teman terhibur, karena banyak banget deh yang kayak kemarin nih. Gue jujur aja sama lo, YouTube kita bersama Mas Juju itu udah salah satu yang paling rame nih YouTube-nya Elite the whole time gitu. Jadi karena kalau Juju kan emang PA. iya karena mungkin bercandaannya semua segala macam. Gue tadi itu berpikir nih teman-teman nih, gue gimana caranya ini mempersempit atau mempersingkat wawancaranya supaya tidak bertele-tele. Jangan mempersempit lah. Kita luasin lagi. Takutnya kan kadang-kadang kayak kasihanilah bang, saya bang ini kuota habis banyak. Iya. Terus malah ada yang ngomong yang kayak ngeremehin kuota gua habis beli kuota nih bang gitu. Kayak kasih panjang. Gue cerita detail-detail yang gue inget aja ya. Kayak
alarm. Ini kan kalau lo inget Starlight itu sebenarnya di kanan adalah switch fog lamp. Iya. Cuma kan gue nggak pakai fog lamp. Gue tuh sebenarnya dari awal gue tuh suka banget sama konsep alarm OEM Toyota. Nit gitu. Kan lo kayak Corolla Rangon gitu. Nah itu tuh perintilan-perintilan ini gue beliin tuh kan. Makanya kayak kalau lo perhatiin di interior tuh di sebelah kanan tuh itu lampu Toyota Security. Sama yang di tengah sebenarnya kan konsol yang gue beli itu buat ECTS. Iya. Jadi yang di tengah itu aslinya buat switch ECTS tuh either NOR atau power. Tapi gue menemukan bahwa si space switch ECTS itu sama persis sama sensor geraknya alarm OEM Toyota. Makanya gue pasangin di situ. Nah, gue juga setelah baca-baca Clifford Nova 600 LE itu bisa override fungsinya si alarm Toyota. Cliffordnya udah gue beli, sampai sekarang belum gue pasang. Lu tau kenapa? Karena gue nggak rela kabelnya dikupas-kupas. Itu dilematis tuh gue. Ketika lo barangnya udah gue beli, tinggal pasang, gue belum rela pasang. Karena semua harness di mobil ini nggak ada yang sambungan. Gue tuh waktu beli harness, gini deh, ntar tolong lo shoot deh, dude. Si ECU gua nih di mobil ini, di balik konsol tengah itu tuh floating, ada wadahnya gitu. Nah wadahnya itu tuh nempel sama rumah evaporator AC. Kan kayak tadi gue cerita, sebagian barang kecil gua datang tuh, salah satunya evaporator AC. Tapi rumah evaporatornya itu tuh si tempat ECU-nya hilang. Jadi gue pernah beli sistem AC full punya 4 FTE hanya untuk ambil tatakan ECU-nya yang floating itu, ada tuh di belakang sini. Ada gilanya sih lu ya, bener ya. Gitu. Jadi kalau lo buka pintu, lo lihat dari belakang ECU-nya floating. Ngambang, nggak digeletakin di lantai. Karena rata-rata yang engine swap pakai dalam tanda kutip mesin lantai, pasti ECU-nya geletakan. Gelandangan. Kalau ini ada rumahnya, wadah gitu. Iya. Gitulah gitu. Ya gitu-gitulah kadang-kadang yang ya itu teman-teman. Nggak selalu restorasi itu berjalan mulus teman-teman. Enggak. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang lagi dalam pikirannya itu mau merestorasi kendaraan kalian harus siap tuh dengan hal seperti itu. Mungkin memang ada aja yang lancar-lancar aja. Sama kalau bisa lo kumpulin barang sebanyak-banyaknya dulu sebelum lo eksekusi mobilnya dah. Bener. Akhirnya nanti mobilnya jagrak doang. Barangnya nggak dapat. Pedih dah kalau mangkrak. Jadi mendingan kayak gitu. Yang lu kan setiap kali gua ke BO ngeliat mobil gua mangkrak, air mata netes. Keringat netes. Ngeliat saldo. Iya. Ngeliat datang, mau belanja, ngeliat saldo, netes lagi. Dibudakin mobil, tolol. Ya tapi itulah. Tutup. Tapi serunya itu, ada beberapa hal yang nggak bisa kalian beli pakai uang doang. Iya benar. Ada pengalaman yang lu harusnya nanti jadi kayak gini, jadi kayak gitu. Lu jadi lebih matang ya gara-gara itu sih. Iya benar. Iya nggak sih? Iya sama. Gue cuma mau nyampein ya kayak kadang kalian menganggap bahwa mobil gue ini tuh sempurna, nggak ada cacat. Kagak. Iya pasti. Lo kalau lihat aslinya tuh banyak banget cacat. Ada defect di sana sini, ada yang kurang, ada yang interiornya juga bukan yang mulus gitu-gitu loh. Jadi maksud gue poinnya adalah kalau lo sayang sama mobil lo harus sayang sama segala kekurangannya. Lo jangan jadi mobil gue masih kurang ini itu, nggak perlu. Udah kalau sayang aja gitu loh. Terus ya orang ngomong sih itu enak mobilnya bagus, kalau nggak gitu bang. Enggak bener. Kalau lihat lampu juga lihat gini nggak gitu juga bang katanya. Kan maksud gue mobil ini kan saat dulu bentuknya kayak kampakan juga gue sayang apa adanya gitu loh. Ya gue akuin mobil gue jelek tapi gue sayang gitu. Sayang. Kalau ini bener teman-teman. Jadi gue tuh sampai gue yang gemes kayak, deh lu kenapa sih deh? Siram lah, mobil lu siram gitu. Kalau emang lu belum bisa ngerok gitu, siram aja. Kenapa sih Wan lu? Biarin aja kenapa sih? Gue lagi demen nih gaya-gaya runner gitu. Lampa pintu belang, bemper belang, astaga gitu. Tapi ya benar dia sayang dengan mobilnya. Iya, kalau sayang mobil lu sayangi dengan segala kekurangannya. Lu jangan fokus sama kekurangannya gitu loh. Kalau lo mau improve kekurangannya ya monggo, itu hal yang baik, tapi jangan jadi ya nikmatin aja. Nikmatin benar.
Terus segala prosesnya tuh bikin nikmat lah gitu loh. Ya itu ada prosesnya ada. Benar. Saat lo jadi gini menurut gua nih. Jadi saat lo memproses ini mobil lewat prosesnya, ekspektasi lo udah tahu. Iya. Outcome lo udah tahu dah gitu loh. Jadi tapi lo juga mesti nyiapin mental dengan segala hal yang nggak sesuai ekspektasi lo. Iya. Jadi saat hal udah terjadi dan mungkin ada hal-hal yang kurang nggak sepenuhnya sesuai sama ekspektasi lo, ya lo tolerir aja gitu loh. Cuma kalau ada kesempatan untuk memperbaiki ya mau gue perbaiki. iya benar. Gitu. Ya tapi karena lo tahu prosesnya, tapi kadang-kadang ada yang nggak mau tahu prosesnya. Saat Iya. digini kayak gini, kok nih kayak gini, ya lu Iya. harus bisa terima nih kayak Bener. gini gitu. Bener. Ya harus ya tadi lu bilang menikmati lah. Iya. Menikmati dalam arti prosesnya saat mobilnya udah jadi Bener. dengan segala kekurangannya. Kekurangannya, bener. Gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir deh nih, ngomongin masalah dua mobil yang terpampang di belakang kita ini. Antara yang biru, si KS, dan si yang putih. Untuk lo mobilisasi lo yang lumayan tinggi nih, ya kan, dari dulu aja kita udah mau lumayan tinggi nih mobilisasinya gitu. Lo lebih nyaman naik yang mana? Ya ini pertanyaan sulit sih ya. Cuman gua akan jawab dengan sejujur-jujurnya lah gitu. Gini loh, kalau untuk kehidupan sehari-hari dengan traffic Jakarta yang abusive, stop and go, terus apa namanya, ya motor suka kayak anjing lah gitu-gitu ya. Sebenarnya lebih nyaman naik yang putih sih, karena gini loh, mesin dan gearboxnya nggak doji. Mobil ini sebenarnya doji. Doji itu dalam arti gini, misalnya lo lagi pakai gigi rendah, mobil itu sebenarnya ada tendensi buat Iya. jadi lo nggak bisa relax di jalanan gitu. Nah, sementara yang putih ini tuh smooth banget, semuanya smooth. Koplingnya lebih enteng gitu kan, dan suspensinya lebih smooth. Sebenarnya kalau ngomongin enak dipakai buat kehidupan Jakarta, ya enakan yang putih. Tapi kalau ada momen buat menikmati, saat gue menikmati si biru ini, ya gue bisa, gila, sorry banget kalau gue norak ya, tapi sampai hari ini setiap kali gue nyetir mobil biru, gue tuh selalu gini, anjing mobil gue enak banget deh gitu. Iya. Sorry banget kalau gue norak, tapi itu yang gue rasain kayak, gila ini mobil top banget, pindah gigi terus gila, powernya ada, suspensinya stiff, remnya juga respon gitu, meskipun dengan booster yang tadi gue bilang ya, itu kan udah kecocokan aja gitu kan. Iya. Dan dengan kualitas audio yang lebih baik, audio sistem yang lebih baik dibanding yang putih. Jadi kayaknya kalau me time nih ya gue pakai ini, tapi kalau ngomongin realita hidup di Jakarta, sebenarnya yang putih ini lebih friendly lah, lebih user friendly dibanding yang biru. Tapi ini orang ini ya teman-teman ya, nggak kayak orang kebiasa yang bangun mobil habis-habisan, habis itu mobil aja nggak pernah keluar. Ini orang benar-benar menikmati mobilnya sih, hujan ya dipakai, ya saya dipakai karena ada yang ya contoh kayak gue juga kalau hujan tuh, aduh males banget ya gue kayak gini. Kalau dia tuh masih bisa gitu menikmati. Memang gue gini, gue boleh sini Adi nih biarpun kolongnya udah bersih banget gitu, hujan jalannya emang Nah, sih makanya pakai aja gitu. Kalau konteks itu ya, gue lagi-lagi pengen kasih gambaran kalian semua mengenai realita nih. Ya Star Biru ini kan kayak Rizwan tadi bilang, gue bukannya gue ngasal gitu, gue pakai enggak, tapi misalnya hujan tapi gue udah keburu pakai mobil itu ya, gue juga bukan yang ngindar parkir di mall gitu. Misalnya ya, tapi tetap gue pakai di hujan, tapi kemudian gue cuci semaksimal mungkin. Tapi namanya proses pencucian sebenarnya tuh nggak bisa merambah ke segala sela-sela gitu loh. Jadi kalau lo ngomongin mobil ini anjing bersih, kagak, banyak banget sela-sela yang udah kotor, banyak banget cat yang udah baret, disenderin orang lah, disenderin gue sendiri lah, kucing naik. Misalnya gue lagi, kamar gue tuh kebetulan depan garasi gue persis, dan misalnya gue lagi parkir mobilnya, ada lah momen gue lagi dari bapak, dang, ada kucing jatuh ke mobil gue ya kan. Terus paginya gue lihat ada baretan apa namanya cakar kucing ya, ada di mobil ini mah ada. Lo jangan
maksudnya jangan tertipu sama konten gue yang seakan-akan mobil ini perfect gitu loh. Apa yang ditampilin di konten kan yang mau kita kasih lihat ke publik. Sebenarnya di balik itu mah kagak, udah kita PA juga gitu loh. Iya benar. Ya tapi gitu teman-teman. Jadi ya obrolan yang tadi bisa dirangkum nih. Ya lo tuh Adi kan selalu ngomong, iya gue maunya kayak gini, gue maunya kayak gini, gue maunya kayak gitu. Tuh konsep tuh paling penting teman-teman buat kalian. Jadi ada di saat yang tadi Adi ngomong mesinnya akhirnya nggak dapet, akhirnya dia pakai 4E, tapi dia udah nyari dulu nih. Tapi karena lungo atau gon nggak nyampe, gue nyari yang lain. Nyari yang lain. Tapi di ini semuanya udah ada pertimbangannya. Gue mau pakai airbox aslinya dari si 4E, si mesin 5E-nya, gini segala macam. Nah itu tuh lu udah tahu nih teman-teman nih maunya kemana gitu. Jadi konsep tuh memang penting dari awal. Adi kenapa? Yang tadi pertanyaan gua, kenapa lu gak rubah ke GT Dai gitu loh? Itu udah dijawab dengan zaman dulu disuka. Sebenarnya konsep bagi gue ya, konsep penting tuh sebenarnya buat menyelamatkan diri lo sendiri. Karena kalau konsep lo nggak mateng, terus makin hari makin luas. Sementara lo sebenarnya perlu dikerucutin agar project lo tuh selesai gitu loh. Jadi butuh mengerucut tuh butuh gitu loh. Iya benar. Supaya nggak jadi lo boros kemana-mana nih. Iya. Lo bayar barang yang nggak perlu. Soalnya nggak jarang orang jadi begitu sampai level udah tambahin, anjing gue sebenarnya mau kemana ya gitu kan ada. Gitu. Loh, gue bikin toko nih dalam mobil. Iya. Loh kok bikin ruko ya? Tadi kayak gue bangun mobil. Bikin, loh kayak ruko ya mobil gue ya, ada semuanya. Salah. No. Jadi penting banget gitu ya kan. Sama ya itu, ya dia ngomong, ya gue maunya kayak gini. Ya terserah aja gitu. Orang bilang mobil gua AP ya karena gue sukanya kayak gini. Orang bilang jelek bukan GT ya udah. Iya gitu. Karena kan selera orang beda-beda Dai. Iya. Iya nggak sih? Ya lu ngomong GT, bener kata lu tadi. Mungkin lu lebih atau malah GT lebih banyak di jalan. Sama seperti kenapa lu nggak milih T3. Iya kan? Ya, karena itu lu pasang GT ya mungkin 60% udah pasti bagus. Iya. Mobilnya, penampakannya kecuali ya sama perintilan lah yang lain. Gitu. Tapi saat lu bangun ini, tantangan yang lu dapat beda. Karena belum ada yang bikin kayak gini terus sama ya belum ada yang kayak gini nih gitu. Jadi saat lu bikin langsung patokannya jadinya ke situ. Benar. Iya enggak? Cakep. Thank you banget deh udah mampir ngobrol-ngobrol nih. Thank you banget buat Elite Indonesia buat kesempatannya. Gua sama-sama dengan senang akhirnya ngejelasin dengan gamblang mengenai mobil gua dan bawa mobil ini buat perbandingan. Thank you juga buat Iwang akhirnya. Wah, thank you banget deh. Kesempatan gua buat sukses terus. Thank you buat Mas Aldi Gendut. Demi Spian, Mas siapa? Mas Boim. Thank you banget nih. Jadi karena dari kemarin tuh banyak banget deh yang request gitu ya. Nah buat temen yang request nih, ini udah gue bawain nih Mas Hadinya dengan episode yang lengkap dan Untold Stories. Iya. Dengan dilengkapi dengan Untold Stories yang mungkin tidak diceritain di konten-konten sebelumnya. Nah ini buat teman-teman yang seneng nih sama kontennya yang mudah-mudahan nih kan ngomong bang Adi dong, nah mudah-mudahan tidak merasa kepanjangan ya dengan intro. Sorry ya kalau mau bacot. Karena gitu teman-teman susah, mungkin teman-teman udah ada yang ini sih Dai, udah ada yang bisa ngebaca. Kayak gue ngobrol sama Beler gitu ya. Iya beda ya kalau sama teman lama gitu. Gue ngomong sama dia gitu, gue kenal udah dari lama banget gitu. Jadi nggak bakal pendek. Kita tuh pasti yang kayak, iya zaman dulu tuh gitu bakal balik situ. Jadi mohon maaf ya teman-teman buat yang kepanjangan, mudah-mudahan teman-teman menikmati kontennya. Support kita terus dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Nah ini karena banyak ilmunya dari Mas Adi nih, silakanlah share ke teman-teman kalian yang mau bangun Starlet ataupun mau cari referensi ke Starlet gitu. Karena udah nggak ada di atasnya Mas Adi, ada Pak Adi di paling atas. Buat teman-teman yang nonton, terima kasih banyak dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.